Tin, gua pakai punya lu juga ya. Mari roll aja enggak apa-apa, Fari. Udah. Ya. Oke, Ibu Ivana, mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa kabarnya memiliki hubungan khusus dengan seorang bupati berinisial NP. Seperti apa, Bu? Ya, jadi awalnya saya bertemu gitu ya, berinteraksi pertama kali dengan beliau itu di 2015 akhir, sebelum beliau menjadi bupati gitu ya, masih menjabat sebagai rektor di Universitas Gorontalo gitu. Dan akhirnya Ibu memiliki hubungan itu di tahun berapa, dan apakah ada kata resmi berpacaran ataupun menikah siri gitu? Dalam perjalanannya waktu gitu ya. Jadi dari awal saya bertemu beliau itu saya kerja ya sebagai seorang konsultan perencanaan, dan di situ beliau mengatakan kepada saya, kamu boleh nggak nanti membantu saya gitu, karena saya mau maju, diminta oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk mencalonkan diri menjadi bupati. Nah di situ saya diminta untuk membantu beliau dalam menyokong soal dana pilkada gitu ya, dan alhamdulillah saya masih ada simpanan waktu itu karena saya bekerja, dan saya membantu beliau gitu dengan uang yang cukup nominalnya besar gitu. Di saat itu kami berhubungan secara intens gitu sampai beliau dilantik jadi bupati gitu. Iya. Dan apakah ada kata hubungan berpacaran atau ajakan menikah siri? Ya, jadi dari awal ketemu beliau itu sudah ada memang satu konsep yang beliau yakinkan kepada saya, bahwa beliau ingin melakukan poligami gitu. Tapi itu. saat menawarkan poligami itu, apakah istri sahnya mengetahui atau tidak? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, apakah ada reaksi dari istri sah terkait Ibu diduga sebagai wanita idaman lainnya bupati? Iya, jadi di saat itu istrinya tidak mengetahui ya. Nanti mungkin membuka handphone suaminya, dan disitulah menemukan itu. Dan reaksinya seperti apa? Nah, diduga ada penganiayaan di tanggal 17 April 2018 yang saya laporkan di Polda Gorontalo gitu. Selain dugaan penganiayaan, ada dugaan apa lagi? Nah, ada dugaan juga saya diancam gitu ya. Katanya foto-foto telanjang saya, video telanjang saya itu sudah dicetak, diperbanyak. Nah, sudah siap katanya mau diberikan ke penyidik gitu. Iya. Bu, sekarang yang diinginkan oleh Ibu tuh apa sih sebenarnya? Jadi saya itu menginginkan bahwa beliau mempertanggungjawabkan ini gitu di hadapan masyarakat, dan beliau benar-benar pecat gitu, karena sudah mempermainkan hidup saya maksudnya bertahun-tahun gitu, dan saya pun percaya gitu bahwa tidak mungkin dengan ketokohan beliau gitu, yang dari kecil chemistry-nya kami sudah ada itu. Saya waktu itu SMP, dan saya ikut pesantren kilat yang dibina oleh beliau, dan disitulah beliau memberi perhatian khusus kepada saya. 27 tahun kemudian kami bertemu di saat saya sudah menjadi single parent gitu, dan saya tidak punya dugaan sama sekali atau kecurigaan bahwa beliau akan berbuat seperti ini gitu kepada saya. Dan ini sudah cukup lama saya digantung-gantung status saya gitu. Setiap kali saya tanyakan gitu, karena kompensasi dari pencabutan laporan saya di Polda itu saya akan dinikahi secara resmi. Bahkan surat pernyataan perdamaian yang diminta oleh istrinya itu, yang datang ke rumah saya di tanggal 17 April malam 2018, itu tidak ada sama sekali diberikan kepada saya. Dan surat pencabutan laporan di Polda itu juga tidak ada sama sekali diberikan sama saya sampai hari ini gitu. Oke, saya garis bawahi. Iya. Ibu melaporkan di Polda. Laporan apa yang Ibu buat terkait dugaan apa? Ya, jadi waktu itu saya setelah diduga istri bupati menganiaya saya, dan saya melapor ke Polda. Di saat hari itu juga saya di BAP selama 4 jam ya, dan saya di visum gitu. Malamnya dari jam 3 sore sampai malam jam 9. Dan pihak bupati meminta agar Ibu mencabut laporan dengan iming-iming akan dinikahi. Iya, kompensasi dari pencabutan laporan 2018 itu saya akan dinikahi resmi. Oke. Sampai saat ini bagaimana dari pihak bupatinya, dan
ke depan selain ibu menginginkan dia mundur ataupun apa, ada lagi nggak keinginan yang ibu pengen? Ya, jadi gini, saya saya tambahkan juga bahwa sejak itu saya itu disuruh berhenti kerja, dan setiap bulan ada uang bulanan yang diberikan oleh Pak Bupati kepada saya. Yang menjadi fasilitator di situ adalah Kepala Dinas PU, yaitu Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo, yang setiap bulan rutin memberikan kepada saya uang 5 juta sampai 10 juta itu setiap bulan. Itu alasannya apa? Uang dari bupati kah? Uang belanja atau? Iya, ya uang belanja lah katanya gitu. Bahasanya uang belanja dari bupati untuk ibu. Iya, seperti itu. Dan di samping itu juga ya saya diminta untuk mengirimkan foto-foto telanjang gitu sama video-video telanjang. Dan di saat saya menagih janji beliau gitu ya istrinya yang diduga mengatakan kepada saya itu bahwa foto-foto sudah saya cetak, foto telanjang kamu, video telanjang kamu, dan saya siap kasih ke penyidik gitu. Dengan dari awal itulah saya mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Gorontalo setahun yang lalu itu, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, dan akhirnya saya memberanikan diri ke pusat itu, ke Jakarta untuk mengadu ke Departemen Dalam Negeri. Terus Ya. dari Kemendagri sendiri seperti apa Bu laporannya? Alhamdulillah saat ini laporan saya itu udah disposisi ke Itjen, ke Inspektorat. Jadi saya masih menunggu kelanjutan dalam proses pengaduan saya ini gitu ke depannya. Diadukannya pengaduan ke Kemendagri itu kapan? Itu di tanggal 10 Juli. 10 Juli 2023. Iya. Dengan Sebelum pengaduan dan laporan ibu, berapa kali berapa kali pihak bupati itu meminta foto dan video mungkin dari ibu? Ya, kalau itu sih hampir kalau video callan ya gitu, itu hampir setiap hari gitu, 2 hari sekali. Dan yang paling ininya beliau memakai fasilitas negara gitu. Di dalam melakukan video callan itu saya diminta untuk telanjang gitu ya. Nah, terus di situ tuh beliau pun melakukan di mobil dinas bupati ya, itu terus pakai pin bupati di rumah dinas juga gitu, dan dokumentasinya ada. Jadi sejak saya diancam itu saya men-screenshot tuh dokumentasi itu, karena selama ini kan saya dikatakan bahwa menyebar berita bohong gitu ya. Sedangkan setiap bulan saya masih intens melayani bupati berhubungan itu sampai di awal Februari 2023 gitu. Dan sampai saat ini masih ada komunikasi, Bu? Sudah saya silent sejak Juni kemarin, karena dari kompensasi juga saya diminta untuk mencabut laporan di DPRD. Saya diiming-iming uang 1,2 M gitu ya. Dan disitulah juga saya dipermainkan juga gitu. Katanya Ibu melaporkan ke Polda, itu di Polda mana, Bu? Polda Gorontalo. Oh, Polda Gorontalo. Dan didampingi kuasa hukum? Tidak, saya sendiri. Untuk ke Jakarta ini, untuk melaporkan lagi atau melaporkan ke Polda atau ke Mabes Polri? Ya insya Allah katanya akan kita. Dan didampingi kuasa hukum? Kuasa hukum dari Bang Hotman Paris gitu, dan tim hukum 911 Bang Hotman Paris. Tadi katanya sempat Ibu bilang Ibu dipanggil di podcast. Kuya. Oh, tapi udah berjalan? Sudah berjalan sudah. Di podcast ini? Iya, sudah. Tanggapan dari Uya seperti apa, Bu? Kalau memang ini artinya ada pihak-pihak yang merasa ini Uya dengan ini mau menunggu proses ini. Ibu apa nih? Ibu pengen sih, maksudnya cuma mau untuk dinikahkan, dan kerugian apa yang Ibu alami? Iya. Kalau untuk saat ini saya sudah tidak menginginkan lagi ya untuk dinikahi seperti yang beliau janjikan ya selama ini kepada saya, tapi saya hanya menginginkan bahwa beliau tidak pantas lagi memerintah gitu ya, menjadi khalifah di Gorontalo gitu. Karena apa yang beliau lakukan kepada saya selama ini, selama bertahun-tahun, itu harus beliau bertanggungjawabkan secara moral dan secara hukum.
seperti itu. Tapi Ibu dalam hal itu ada pemaksaan nggak? Ya bagaimana, saya tidak bisa berbuat lebih untuk bisa lepas dari beliau karena sudah dengan adanya dugaan ancaman itu pada saya. Tapi berarti tidak ada unsur paksaan dari sang ke ini. Tidak ada. Berarti murni Iya, suka dan suka. iya, Saya dengar Keluarga tadi gimana Bu? ya. Respon keluarga besar Ibu gimana? Ya itulah karena begini, keluarga saya juga dipermainkan gitu. Jadi beliau sendiri pernah itu berhadapan bicara ke kakak saya. Jadi di tanggal 10 Oktober 2022 beliau datang ke rumah saya sampai nginep tidur di rumah saya, dan di situ beliau meminta kepada kakak saya untuk kami cepat meninggalkan Gorontalo karena keadaan tidak baik-baik saja, banyak demo gitu ya, wartawan cari-cari saya gitu, media. Jadi beliau minta kepada kakak saya untuk secepatnya meninggalkan Gorontalo, dan 1 minggu kemudian beliau akan menyusul ke Jakarta untuk membelikan saya rumah, apakah itu di Jakarta, di Bandung, di Bekasi atau di Bogor. Tapi sampai hari ini janji rumah gitu, janji mobil, terus umrohkan keluarga saya 5 orang, itu tidak ada sama sekali terrealisasi. Jadi keluarga saya itu benar-benar seperti dipermainkan juga gitu. Nah, akhirnya ya keluarga juga mendukung bahwa ya sudah, kalau seperti ini ya kita Berarti maju aja gitu lah. ditaruh sampai ke rumah di bentuk terornya kucing siapa sih? Bentuk terornya seperti apa sih Bu? Mungkin yang bikin Ya. ada yang datang ke rumah, Iya. melempar atau seperti apa perkembangannya? Kalau itu sih tidak, cuman di kejadian penganiayaan, dia diduga ada penganiayaan itu di 2018 di tanggal 17 April mereka itu datang menggeruduk rumah saya. Menggeruduk rumah saya di jam 12 malam, memaksa gitu untuk masuk ke rumah saya dengan persiapan yang luar biasa ya, sampai bawa printer pengacara, terus bawa laptop, bawa kertas 1 rim, terus bawa konsep pernyataan perdamaian yang saya diminta itu untuk tanda tangan gitu ya. Akhirnya saya tidak sekedar saya membaca, terus saya tanda tangan, dan sampai sekarang surat itu nggak tahu di mana. Setelah saya tagih-tagih, saya cuma diancam. Itu diduga diancam ya, diduga dengan dugaan ya. Tapi katanya Ibu tadi diduga katanya ada pemukulan dari istri Bupati tersebut. Iya. Bukti pemukulannya ada tadi. Udah di Visum, iya, saya di visum. Bukti di visum Polda. ada juga. Nah itu kan waktu pencabutan laporan itu suratnya saja saya tidak lihat. Iya, jadi sayanya udah dari istrinya berbohong, bupatinya juga berbohong gitu loh. Jadi istrinya ini membohongi saya, jadi saya dan keluarga saya itu merasa ditipu gitu loh. Nah, setelah waktu tanggal 29 Agustus 2022, jadi di tanggal 25 saya jelaskan ya, di tanggal 25 Agustus 2022 saya mengadukan kepada DPRD Kabupaten Gorontalo dengan membuat surat aduan secara resmi yang saya kirimkan ke DPRD. Di tanggal 24 hari berselang, di tanggal 29 Agustus 2022 terjadilah mediasi di rumah saya yang dihadiri oleh Pak Ketua DPRD dan Bupati serta pengacara kami masing-masing. Nah, di situ saya menanyakan kepada pengacara Pak Bupati bahwa mana surat pernyataan perdamaian saya tanda tangani salinannya yang Pak pengacara janjikan gitu ya untuk diberikan kepada saya. Mana surat pencabutan laporan di Polda yang dijanjikan kepada saya. Nah, katanya Pak pengacara ada di Ibu Bupati gitu. Nah, itu yang saya tagih sampai hari ini tidak diberikan pada saya. Jadi saya ini merasa ditipu gitu loh. Saya merasa dibohongi gitu. Jadi saya di DPRD pun proses aduan saya tidak ada tindak lanjutnya. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia, saya harus kemana gitu loh untuk meminta keadilan dan bantuan ini gitu. Saya harus kemana gitu. Untuk yang di Polda Gorontalo sendiri, laporan prosesnya seperti apa sampai sekarang itu? Nah itu kan saya sudah cabut, saya diminta cabut ya, dengan kompensasi saya akan dinikahi resmi gitu, seperti itu.
uang 1,2 miliar itu sudah ditransfer atau ibu juga belum terima? Nah, ada transfer. Ya, ini pun sekarang saya dilaporkan oleh kepala desa yang ikut andil juga ya. Jadi ada oknum-oknum yang terlibat di dalam persoalan kami ini dalam kasus saya gitu ya. Yang pertama adalah Kadis PU gitu ya, Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo. Yang kedua adalah kepala desa di kampung saya sendiri yang sebagai fasilitator gitu ya. Nah, itu ada transfer dana itu 80 juta ke rekening saya dari kompensasi 1,2. Jadi dicicil ya istilahnya tuh, dikasih sedikit-sedikit. Di situ ditulis bahwa ada panjar tanah gitu. Dan ini juga kan saya diberitakan saat ini bahwa saya mengalami gangguan jiwa gitu. Saya psikopat gitu, dan teman-teman media juga bisa melihat jejak digital saya selama setahun ini di Kabupaten Gorontalo ya, bahwa media di sana tuh cukup gempar gitu memberitakan persoalan kasus saya ini gitu. Cuman persoalannya ini mandeknya itu diamnya di DPRD gitu, dan tidak ada ininya Pak Bupati untuk menyelesaikan ini. Bahkan saya hanya digantung-gantung dan saya merasa dipermainkan gitu. Tapi di satu sisi beliau menuntut untuk saya melayani beliau setiap bulan gitu secara intens gitu ya. Masih sampai sekarang? Sampai terakhir di awal 2023 itu. Jadi saya bisa jelaskan sedikit, di Agustus itu juga 2 kali gitu, September, Oktober itu intens terus itu. Nah, sedangkan janjinya beliau untuk saya gitu ya, itu tidak ada terrealisasi sampai hari ini. Bahkan cuma hanya dicicil-cicil gitu. Jadi ya memang saya dipermainkan, murni saya dipermainkan hidup saya gitu. Ada bukti? Kan kemarin juga diundang ke podcast lu ya Bu ya, dan sekarang Iya. juga udah bicara. Harapannya ingin seperti apa sih Bu? Ya harapan saya minta, mohon ya, tolong permasalahan saya ini dibantu oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Menteri, Pak Tito Karnavian, Pak Mahfud MD, dan Ibu Puan Maharani itu. Saya sebagai seorang perempuan yang diiming-imingi, dijanjikan selama bertahun-tahun, dipermainkan oleh oknum bupati, yang sampai sekarang saya tidak tahu mau minta keadilan ini di mana gitu. Saya hanya meminta bahwa bupati ini tidak pantas menjadi pemimpin lagi di daerah kami. Karena saya sebagai masyarakat pun kehormatan saya dirobek, harga diri saya diinjak-injak, bahkan saya difitnah. Sebagai seorang yang punya kelainan jiwa atau psikopat, dan kenapa selama 1 tahun ini kasus saya di DPRD, media memblok up di sana, tidak ada sama sekali penyelesaian yang benar-benar, yang sungguh-sungguh gitu, yang dilakukan oleh bupati itu sendiri kepada kami gitu, kepada saya pribadi dan keluarga saya. Bahkan kami dijanji-janji dan dipermainkan gitu. Berarti harapan ibu cuma mau dicopot dong dari jabatan? Iya, karena dia tidak pantas menjadi pemimpin di daerah yang berasaskan Serambi Madinah. Bu, terakhir mungkin ibu saja atau ada korban lain yang diduga melakukan hal yang sama, atau hanya ibu saja? Ya, jadi saya juga minta ke teman-teman media bisa mengcross check langsung ya di media di kabupaten, di daerah gitu. Korban ini bukan saya saja gitu, dan ada beberapa wanita, bahkan di Depdagri itu ada laporan sebelum saya melapor, ada laporan juga gitu dari seorang perempuan yang inisialnya gitu. Itu adalah istri orang. Itu melapor juga di Depdagri. Jadi ya mudah-mudahan Pak Presiden bisa melihat ini, Pak Jokowi itu, Pak Mahfud MD, Pak Tito Karnavian itu, dan saya di sini punya bukti-bukti gitu. Kalaupun saya ini menyebarkan berita hoax, kenapa setahun yang lalu tidak ada yang menuntut saya? Ini seorang pejabat publik
yang saya tuntut gitu. Seharusnya setahun yang lalu itu saya sudah dituntut, saya sudah dilaporkan ke polisi seperti itu. Bu, ini kan udah menjadi berita trending, Bu. Iya. Dan yang bersangkutan sama ibu juga pejabat, Bu. Iya. Dan ini juga viral, Bu. Dan ibu bisa mempertanggungjawabkan masalah ini semua. Insya Allah secara hukum saya siap, dan tim kuasa hukum saya Bang Hotman Paris dan tim hukum 911 insya Allah siap. Oke. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.